Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Suami izin mau dinas luar kota, tapi ternyata dia menikah lagi dan tak pernah kembali. Padahal saat itu aku sedang hamil 8 bulan. 3 tahun kemudian hal besar ini terjadi. Langit pagi masih menggantungkan awan tipis-tipis berwarna abu pucat ketika Ika membuka jendela kamarnya. Udara sejuk masuk menyapu wajahnya pelan. Hari ini tidak terlalu panas. Dan itu menjadi berkah tersendiri untuk perempuan yang tengah mengandung 8 bulan itu. Tubuhnya sudah mulai berat. Perutnya makin membesar, dan punggung sering nyeri saat malam datang. Tapi ia tetap bersyukur. Dengan langkah perlahan, ia berjalan ke dapur. Tangannya cekatan merapikan sisa cucian piring semalam yang belum sempat dibersihkan. Ia menyetel air panas untuk menyeduh teh jahe kesukaan suaminya. Kebiasaan kecil itu tak pernah ia tinggalkan. Meski lelah, meski kadang tubuhnya menolak, ia tetap melakukan segalanya sendiri. Ia ingin suaminya, Randy, selalu merasa nyaman dan betah di rumah. Di meja makan, sarapan sederhana sudah ia siapkan. Nasi putih hangat, telur dadar, tumis kangkung, dan tempe goreng. Ika menata semuanya dengan rapi. Ia tidak peduli apakah makanan itu akan habis dimakan atau tidak. Yang penting Randy bisa melihat bahwa istrinya tetap peduli, tetap mengurus rumah dengan cinta. Tak lama kemudian, suara pintu kamar mandi terdengar. Randy keluar dengan handuk melingkar di lehernya. Rambutnya masih basah, wajahnya bersih. Ika menoleh dan tersenyum, airnya nggak terlalu dingin, kan, Mas? Randy hanya mengangguk sambil mengambil kemeja biru muda dari lemari. Nggak, masih hangat kok. Jawabnya singkat. Ika memperhatikan gerak-gerik suaminya. Ada sesuatu yang terasa berbeda. Tapi ia tak ingin membebani pikirannya pagi-pagi. Ia memilih diam dan kembali ke dapur mengambilkan teh jahe. Ini tehnya, Mas, katanya sambil meletakkan gelas di meja makan. Thanks, balas Randy tanpa melihat wajahnya. Mereka makan dalam diam. Sesekali Ika melirik, memperhatikan ekspresi Randy yang sepertinya murung, meski berusaha disembunyikan. Mas, suara Ika pelan. HM. Nanti malam pulangnya jangan terlalu malam, ya? Perutku makin berat. Aku takut ada apa-apa. Randy menoleh sejenak, lalu mengangguk kecil. Iya. Jawaban itu seperti tak sungguh-sungguh. Tapi Ika tetap tersenyum. Ia tahu lelaki itu sedang banyak beban kerja. Sejak pindah ke cabang baru 2 bulan lalu, Randy jadi lebih sibuk. Kadang seminggu bisa pulang larut 3-4 kali. Ika berjalan pelan ke kamar, duduk di depan cermin. Ia menyisir rambutnya perlahan. Memperhatikan bayangannya sendiri. Wajahnya tak secerah dulu. Ada lingkaran hitam di bawah mata. Mungkin karena sering begadang, atau mungkin karena terlalu banyak menangis diam-diam di malam hari. Tiba-tiba pintu terbuka. Randy masuk, kini sudah rapi dengan kemeja dan sepatu siap kerja. Ia mengambil tasnya. Mas, panggil Ika. Iya. Bisa peluk aku sebentar? Randy terlihat ragu. Tapi ia mendekat, memeluk Ika sebentar. Cepat sekali, seperti formalitas. Lalu melepasnya dan berkata, aku berangkat dulu. Ika hanya mengangguk. Ia menatap pintu yang tertutup perlahan. Sunyi kembali menyelimuti rumah kecil itu. Hari-hari seperti itu sudah biasa bagi Ika. Ia tidak lagi memimpikan romantisme berlebihan. Yang ia harapkan hanyalah kehadiran suami di sisinya, terutama menjelang persalinan. Sore hari, Ika menghabiskan waktunya mencuci baju bayi. Ia sudah membeli beberapa pakaian mungil warna netral, lengkap dengan sarung tangan dan selimut kecil. Ia membayangkan akan seperti apa wajah anaknya nanti. Ia berharap mirip Randy. Saat matahari mulai tenggelam, Ika mulai gelisah. Biasanya jam 5 sore Randy memberi kabar. Tapi kali ini tidak. Ia menelepon. Tidak aktif. 2 jam berlalu, belum juga ada kabar. Ika mencoba menghibur diri. Mungkin baterainya habis. Mungkin sedang rapat penting. Tengah malam, Ika duduk di ruang tengah. Pintu masih tertutup. Tidak ada suara mobil. Tidak ada suara kunci.
Ia memegang ponsel erat-erat. Tapi malam itu, Randy tak pulang. Pagi harinya, suara ketukan pintu membuat Ika tersentak. Ia bangkit pelan, membuka pintu. Tetangga depan, Buati, berdiri di sana sambil membawa semangkuk bubur. "Mas Randy belum pulang juga?" tanya Buati, matanya menyiratkan simpati. Ika menggeleng. "Belum, Bu. Semalam saya lihat mobil kantor lewat. Tapi Mas Randy nggak ada di dalam." Ucapan itu membuat hati Ika mencelos. Tapi ia tetap tersenyum. "Mungkin naik kendaraan lain, Bu." Setelah Buati pulang, Ika duduk di sofa. Ia membuka dompet kecilnya, mengeluarkan surat dokter kontrol kandungan terakhir. Hatinya mulai tak tenang. Bayinya sudah makin besar. Dan kini ia mulai merasa sesak napas, punggung sakit, kaki bengkak. Tapi ia harus tetap kuat. Beberapa hari berlalu. Randy belum juga kembali. Tak ada kabar. Tak ada pesan. Ika mulai menyusuri jejak. Ia menelepon kantor. "Maaf, Bu. Mas Randy sudah tidak aktif sejak seminggu lalu. Kami juga nggak tahu kemana dia." Perempuan itu membeku. Dunia seolah runtuh di kepalanya. Tapi ia tidak menangis. Ia hanya menatap keluar jendela. Langit mendung. Setiap malam, Ika berbicara pada bayinya. Mengelus perutnya sambil berbisik. "Nak, kamu harus kuat. Bunda akan jaga kamu." Ia mulai menyimpan setiap kertas, setiap catatan penting. Ia mulai belajar membaca dokumen-dokumen milik Randy. Ia menemukan surat cicilan rumah yang belum lunas, tagihan kartu kredit yang cukup besar. Semua beban kini di pundaknya. Namun Ika tak menyerah. Ia mulai menjahit lagi. Menerima pesanan tetangga, menjual makanan kecil, bahkan menawarkan diri menjaga anak-anak kecil sore hari agar bisa menambah penghasilan. Perutnya makin berat, tapi matanya tetap tajam. Penuh tekad. Hari demi hari dilalui dengan sunyi. Tapi dalam sunyi itu, Ika menemukan kekuatannya sendiri. Ia tidak lagi menunggu. Ia mulai menerima kenyataan bahwa mungkin Randy tidak akan kembali. Tapi kenapa? Pertanyaan itu terus menggantung. Dan Ika tahu, jawabannya suatu saat akan datang. Dan ia akan siap. Apapun itu. Sudah 2 minggu sejak Ika melihat suaminya untuk terakhir kali. Waktu itu, pagi hari yang biasa. Tidak ada ucapan perpisahan yang aneh. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia akan pergi dan tidak kembali. Tapi pagi itu, saat Ika duduk di kursi rotan di depan rumah dengan tangan mengelus perutnya yang semakin besar, ia mengingat semua detail hari terakhir bersama Randy. Cara Randy menatapnya kosong. Tidak seperti biasanya. Seolah ia sedang berpamitan diam-diam, dan Ika saat itu terlalu sibuk dengan harapan-harapannya sebagai seorang calon ibu. Ika menunduk. Hatinya nyeri lagi. Di meja kecil sebelahnya, ada ponsel yang sudah berkali-kali dia coba pakai menelepon nomor Randy. Masih sama. Tidak aktif. Tidak bisa dihubungi. Ika mulai mencurigai banyak hal. Apakah Randy kecelakaan? Apakah dia diculik? Atau dia sengaja menghilang? Tapi semua kemungkinan itu belum bisa ia jawab. Yang jelas, kenyataan tetap tak berubah. Suaminya pergi dan tidak pernah kembali. Perut Ika mulai sering terasa keras, seperti mengencang tiba-tiba. Ia tahu itu kontraksi palsu. Dokter sudah memberitahunya saat kontrol terakhir. Tapi kontraksi itu terasa lebih sering belakangan ini. Dan Ika mulai takut. Sore itu, Ika duduk di lantai sambil melipat pakaian bayi satu persatu. Jemarinya gemetar setiap kali menyentuh baju mungil berwarna kuning gading itu. Ia membayangkan saat bayinya nanti tidur di pelukannya, memakai baju itu. Sesekali, ia mendongak ke arah pintu. Masih berharap. Tapi pintu itu tetap sepi. Tidak ada suara kunci, tidak ada langkah kaki. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Nomor tidak dikenal. Jantungnya berdetak cepat. "Halo?" Suara Ika bergetar. "Ini Bu Ika?" "Iya. Saya dari pihak leasing kendaraan. Kami ingin konfirmasi. Pembayaran cicilan mobil atas nama Randy Prasetyo sudah 2 bulan menunggak. Kami minta suaminya segera menghubungi kami." Ika terdiam. Nafasnya tercekat. "Suami saya tidak bisa dihubungi," katanya perlahan. "Oh begitu. Kalau ada kabar, tolong sampaikan ya, Bu."
Terima kasih. Panggilan berakhir. Ika meletakkan ponsel di lantai. Tangan kirinya memegang dadanya yang sesak. Bayi dalam kandungannya menendang pelan, seolah merasakan kegelisahan ibunya. Hari-hari selanjutnya, Ika mulai menyusun kembali dokumen-dokumen yang pernah disimpan Randy di laci. Surat kendaraan, tagihan rumah, kartu ATM yang kosong saldonya. Bahkan Ika menemukan 2 buku tabungan berbeda. Satu yang biasa mereka pakai, dan satu lagi atas nama Randy yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Saldo buku tabungan itu kosong. Tapi transaksi terakhirnya menunjukkan pengambilan tunai yang besar, 50 juta. 2 hari sebelum Randy dinas. Ika membeku. Perlahan ia duduk di lantai, memeluk lututnya, dan menangis. Tapi air matanya tak banyak keluar. Entah karena terlalu sering menangis belakangan, atau hatinya sudah terlalu hancur. Malamnya, saat listrik padam karena hujan deras, Ika duduk sendirian di ruang tengah sambil menyalakan lilin. Lampu emergensi sudah tidak kuat lagi. Ia mendekap bantal sambil memandang nyala api kecil. Suara hujan menepuk genteng seperti irama pilu. Ia berbicara kepada Randy dalam hati. Mas, kenapa pergi? Apa aku terlalu menyusahkan? Apa karena aku nggak cantik lagi sejak hamil? Apa karena aku sering rewel minta ditemani? Apa salahku, Mas? Tak ada jawaban. Yang ada hanya suara hujan dan nyeri yang makin terasa di punggung dan dadanya. Besoknya, Ika nekat ke kantor cabang tempat Randy bekerja dulu. Dengan perut besar dan payung kecil, ia melangkah perlahan menuju resepsionis. Maaf, Bu. Pak Randy sudah tidak bekerja di sini sejak 2 minggu lalu. Beliau mengajukan pengunduran diri tiba-tiba. Kami juga kaget. Ika nyaris pingsan. Ia mundur perlahan, lalu duduk di kursi tunggu sambil menggenggam perutnya. Dunia di sekelilingnya terasa kabur. Suara orang-orang, bunyi komputer, semuanya seperti jauh. Saat ia keluar dari gedung, hujan turun rintik-rintik. Ia berjalan pelan sambil menahan tangis. Di perjalanan pulang, ia memutuskan untuk berhenti di warung kecil membeli 1 bungkus mie instan dan telur. Uangnya makin menipis. Tidak mungkin terus bergantung pada tabungan kecil yang ada. Sesampainya di rumah, ia duduk di kursi dapur dan menyandarkan kepala ke dinding. Perutnya makin sering kencang. Hari itu, ia merasa sendiri. Sangat sendiri. Bahkan udara pun terasa berat. Tapi malam itu, saat ia memeluk perutnya, ia membisikkan kalimat yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Kita cuma punya satu sama lain sekarang. Nah, tapi Bunda janji, kamu akan tetap punya masa depan yang baik. Esok paginya, Ika mulai menulis ulang daftar kontak siapa saja yang bisa ia hubungi. Ia mencoba mengirim pesan ke beberapa teman lama Randy. Tapi sebagian tak membalas, sebagian lagi mengaku tidak tahu apa-apa. Hingga 1 orang, teman kuliah Randy bernama Haris, akhirnya membalas pesan Ika. Maaf, K.A. Aku juga bingung. Terakhir aku lihat Randy upload story bareng cewek di Semarang. Tapi aku nggak yakin itu siapa. Hati Ika membeku. Ia belum pernah mendengar nama atau cerita tentang perempuan itu. Tapi rasa nyeri di dadanya menguat. Rasa curiga berubah jadi kecurigaan yang lebih besar. Ia mulai menggali lebih dalam. Ia membuka akun media sosial Randy. Tapi semuanya sudah dihapus. Bahkan akun Instagramnya sudah tak bisa ditemukan. Ika duduk terpaku. Kepalanya pusing. Tapi pikirannya berjalan cepat. Apa benar Randy sengaja pergi? Apa benar Randy bersama perempuan lain? Lalu bagaimana dengan dirinya? Dan anak yang masih dalam kandungan ini? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar. Dan malam demi malam makin sepi. Ika tidak tidur lagi seperti biasa. Ia hanya memejamkan mata sambil menunggu fajar. Sampai akhirnya, pada suatu pagi, ia merasa perutnya mulai sakit. Bukan hanya kencang, tapi nyeri dan menusuk. Ia menggigit bibir, menahan. Tapi rasa itu tak tertahan. Kontraksi. Ika sadar, waktunya hampir tiba. Tapi ia sendirian. Tidak ada Randy. Tidak ada siapapun. Ia hanya menggenggam tas kecil berisi baju dan perlengkapan bayi, lalu memanggil tetangga terdekat. Buati, tolong bantu antar ke puskesmas, kayaknya saya mau lahiran. Dengan napas tersengal, peluh di kening, dan langkah gontai,
Ika bersiap menghadapi proses paling menakutkan dalam hidupnya. Sendiri. Tapi ia tahu, ia harus kuat. Bukan untuk Randy. Tapi untuk anak yang sudah ia perjuangkan sampai sejauh ini. Keringat dingin membasahi wajah Ika. Ia menggenggam ujung kursi plastik di dalam mobil Buati yang melaju pelan menuju puskesmas desa. Nafasnya mulai tak beraturan. Kontraksi datang semakin sering, membuat tubuhnya menegang dan menggigil dalam diam. Di sebelahnya, Buati menggenggam tangan Ika erat. Tahan, Ka. Sedikit lagi sampai. Bertahan ya, nak. Ika mengangguk, meski tubuhnya sudah tak kuat menjawab. Di dalam benaknya, ada rasa panik, takut, dan juga marah. Marah pada dirinya sendiri karena tidak bersiap. Marah pada Randy yang pergi dan tak pernah kembali. Tapi lebih dari itu, ia takut. Takut jika ia tidak sanggup. Takut jika sesuatu terjadi padanya atau bayinya. Sesampainya di puskesmas, Ika langsung dibantu masuk ke ruang bersalin. Bidan dan satu perawat perempuan sudah siap menanganinya. Prosedurnya berjalan cepat. Wajah mereka terlihat tegang tapi terlatih. Semua berjalan dengan tanggap. Bu Ika, tenang ya. Nafasnya pelan-pelan. Kontraksinya sudah rapat, kita siap-siap ya. Ucap salah satu bidan sambil mengecek pembukaan. Ika menggigit bibirnya menahan rasa sakit luar biasa yang datang seperti gelombang tinggi memukul tubuhnya. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Ia mengencangkan genggaman pada kain di samping tempat tidur. Suara hatinya lirih memanggil seseorang yang sudah lama tak terlihat. Mas Randy. Tapi suara itu tenggelam dalam nyeri persalinan yang luar biasa. Detik-detik yang panjang akhirnya memuncak. Teriakan Ika menggetarkan ruangan saat ia mendorong sekuat tenaga dengan sisa napas dan harapan yang dimilikinya. Dan akhirnya, tangisan bayi memecah sunyi. Suara yang selama ini ia tunggu, suara yang menghapus semua nyeri sekaligus menggores luka baru. Bayinya lahir ke dunia tanpa tahu bahwa ayahnya bahkan tidak ada di samping ibunya saat itu. Selamat ya, Bu Ika. Bayinya laki-laki. Sehat? Ucap bidan sambil tersenyum kecil. Ika menangis. Tapi tangis itu bercampur. Antara haru dan hancur. Ia mengulurkan tangan, menyentuh kulit lembut putranya yang masih berlumuran darah. Air matanya jatuh di wajah bayi itu. Anakku? Bisiknya pelan. Bayi itu menangis kencang. Seolah ikut merasakan perih yang ibunya simpan sendirian selama berbulan-bulan. 2 hari setelah melahirkan, Ika diperbolehkan pulang. Ia membawa pulang bayinya dalam selimut tipis warna krem yang dibelikan oleh Buati. Tidak ada perayaan. Tidak ada kunjungan dari keluarga besar. Hanya ada tetangga dekat yang sesekali datang menjenguk, membawa bubur atau minyak telon. Ia memberi nama anak itu Rafan. Nama yang ia pikirkan sejak kehamilan bulan ke-5. Nama itu bukan berasal dari Randy, tapi dari buku kecil yang ia baca diam-diam ketika malam. Rafan berarti kemuliaan dan ketenangan. Ika ingin anaknya tumbuh mulia dan membawa ketenangan dalam hidupnya. Hari-hari awal menjadi ibu sangat berat. Ika belum pulih total, tapi tangisan Rafan yang sering membuatnya harus bangun tiap 2 jam. Ia menyusui sambil menahan nyeri di bagian perut yang masih terasa luka. Ia memandikan Rafan sambil gemetar. Ia mengganti popoknya dengan mata sayu karena belum tidur semalaman. Ia belajar semuanya sendiri. Di malam-malam saat Rafan tertidur, Ika duduk diam di kursi tua, menatap langit-langit rumah sambil menggenggam secangkir air hangat. Suara jangkrik dari luar jendela menjadi pengantar malamnya. Matanya kosong. Tak ada yang ia tunggu lagi. Hanya waktu yang berjalan dan tanggung jawab yang harus terus ia pikul. Suatu sore, ketika ia sedang menjemur popok Rafan di belakang rumah, suara sepeda motor berhenti di depan pagar. Seorang pria paruh baya turun dari motor, membawa kantong plastik. Assalamualaikum. Sapa pria itu ramah. Ika mengenalnya. Itu Pak Surya, tetangga lama dari blok sebelah, teman kerja almarhum ayahnya dulu. Waalaikumsalam, Pak, jawab Ika, buru-buru menyeka tangan yang basah. Pak Surya menyodorkan kantong itu. Ini ada sedikit beras dan telur. Maaf ya, Ika. Bapak tahu keadaanmu. Kalau butuh apa-apa, bilang aja. Ika tercekat. Air matanya hampir jatuh. Tapi ia tahan. Terima kasih, Pak. Saya nggak tahu harus bilang apa. Yang sabar ya, Nak.
Kadang orang yang kita percaya justru yang tega ninggalin tanpa alasan. Kalimat itu menembus dadanya seperti pisau. Ika menunduk dalam, dan hanya bisa mengangguk. Setelah Pak Surya pergi, Ika duduk di ruang tamu, menatap kantong plastik itu. Ia tak menyangka, bahkan tetangga seperti Pak Surya bisa lebih peduli dari suaminya sendiri. Waktu berjalan. Sebulan. 2 bulan. Rafan tumbuh sehat. Ia mulai belajar mengangkat kepala, menggenggam jari ibunya, dan tersenyum saat diajak bicara. Setiap perkembangan kecil itu membuat hati Ika menghangat, meski rumah mereka tetap sunyi. Ia mulai membuka jasa menjahit baju anak dan seragam sekolah dari rumah. Dengan mesin jahit lama peninggalan ibunya, Ika mulai menjahit siang dan malam. Tangannya mulai cekatan lagi. Ia memperbaiki pola-pola lama, menambahkan kreativitas sederhana agar hasil jahitannya diminati. Setiap uang yang ia terima, ia simpan dalam kaleng kecil yang dikunci di laci. Uang itu bukan hanya untuk makan hari ini, tapi juga untuk susu Rafan, imunisasi, dan kebutuhan lain yang semakin lama semakin besar. Meski penghasilannya tak seberapa, Ika selalu mengusahakan yang terbaik untuk anaknya. Suatu hari, ketika Rafan sudah hampir berusia 6 bulan, Ika membawa anaknya ke posyandu. Di sana, ibu-ibu ramai membicarakan tentang suami, tentang pekerjaan, tentang acara hajatan minggu depan. Ika duduk sendiri, menggendong Rafan sambil menunduk. Salah satu ibu menatapnya dan bertanya, "Masih sendiri, Bu?" Pertanyaan itu menghujam. Tapi Ika menjawab dengan senyum tipis. "Iya." "Suaminya kemana?" "Entah. Udah lama nggak pulang." Ibu itu terdiam. Tapi Ika sudah terbiasa dengan tatapan penuh rasa kasihan, atau kadang sindiran terselubung. Namun ia tak peduli. Baginya, hidup bukan lagi soal menunggu, tapi soal berjalan. Walau pelan, walau sendiri. Malam itu, saat Rafan tertidur lebih awal, Ika duduk di depan rumah. Ia menatap bulan separuh yang tergantung di langit gelap. Angin malam meniup rambutnya pelan. Ia memeluk lututnya, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, ia bicara pada dirinya sendiri. "Randy, apa kamu tahu anakmu sudah bisa senyum? Apa kamu pernah bayangkan dia belajar merangkak di lantai yang dingin ini? Kamu tahu, aku udah nggak nunggu kamu lagi." Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, masih ada bagian yang belum selesai. Masih ada pintu yang belum tertutup rapat. Dan ia tidak tahu kapan pintu itu akan terbuka kembali, dengan jawaban atau dengan luka yang lebih dalam. Pagi itu, embun masih menempel di dedaunan kecil halaman rumah, saat Ika menggulung tikar yang semalam dipakai Rafan bermain. Anaknya sudah berusia 9 bulan. Badannya mulai padat, kulitnya cerah, matanya bulat dan senyumannya hangat. Senyum yang seringkali menjadi pelipur bagi luka yang belum juga sembuh di hati Ika. Setiap pagi Ika selalu memulai dengan rutinitas yang sama. Menyapu halaman, menjemur popok, menyeduh air panas, lalu mulai membuka pesanan jahitan sambil menjaga Rafan di dekat mesin jahit. Suara mesin tua itu sudah menjadi teman sehari-hari, kadang menemani sunyi, kadang justru menenggelamkan suara hati yang masih penuh tanya. Sudah berbulan-bulan sejak ia melahirkan sendiri, tanpa suami di sisi. Namun luka itu seperti tidak kunjung selesai. Rasanya seperti tertusuk berulang kali ketika harus menjelaskan kepada orang-orang bahwa ia tidak tahu di mana suaminya. Atau ketika ada yang iseng bertanya kapan suaminya akan pulang. Hari itu, saat sedang merapikan kain hasil potongan, Rafan tertidur di ayunan rotan. Angin dari jendela membuat gorden berkibar pelan. Ika sempat memandangi wajah Rafan yang damai. Wajah yang begitu mirip dengan Randy. Matanya, bibirnya, bahkan bentuk dahinya. Semuanya. Seketika hatinya menghangat, lalu disusul dengan rasa sesak yang sulit dijelaskan. Randy tidak pernah melihat anak ini sejak lahir. Tidak pernah menyentuh kulitnya. Tidak pernah mendengar tangis pertamanya. Tidak pernah mencium bau khas bayi yang begitu menenangkan. Tidak pernah tahu betapa luar biasanya makhluk kecil ini tumbuh di dalam rahim selama 9 bulan. Satu-satunya warisan Randy yang tersisa di dunia ini hanyalah Rafan. Ika bangkit dari kursi. Tangannya menyentuh kaca jendela. Ia memandangi jalan setapak kecil di depan rumah. Tak ada siapapun. Hanya daun-daun kering berguguran. Namun setiap hari, matanya selalu melihat ke arah jalan itu.
Berharap ada sosok yang dulu pernah ia cintai berdiri di sana, meski sekadar untuk mengatakan satu kata, maaf. Tapi seperti biasa, harapan itu hanya seperti bayang-bayang. Siang itu, Ika menerima tamu. Seorang perempuan bernama Rani datang ke rumahnya. Rani adalah pelanggan setia yang biasa menjahit gamis atau baju kerja. Perempuan itu datang membawa 2 potong kain untuk dibuatkan dress. "Kak, anakmu makin ganteng ya?" Puji Rani sambil menoleh ke arah Rafan yang sedang duduk di lantai, memainkan sendok plastik. Ika tersenyum sopan. "Alhamdulillah. Dia anak baik. Jarang rewel." Rani duduk dan mulai membahas model baju. Namun di tengah-tengah pembicaraan soal jahitan, perempuan itu bertanya dengan nada hati-hati. "Maaf ya, Kak, suamimu sekarang kerja di mana?" Pertanyaan itu membuat tangan Ika berhenti mencatat ukuran. Ia menarik napas pelan. "Saya nggak tahu, Mbak." Rani terkejut. "Maksudnya?" "Dia pergi waktu saya hamil 8 bulan. Sampai sekarang belum pernah pulang." Wajah Rani berubah. "Astaga, terus, dia kemana?" Ika menggeleng pelan. "Entahlah. Saya juga belum tahu pasti. Nomornya nggak aktif. Kantornya bilang dia resign mendadak." Suasana hening sejenak. Rani menunduk. "Maaf, Kak. Saya nggak bermaksud nyakitin." Ika tersenyum lagi, tipis. "Sudah biasa, Mbak. Semua orang juga tanya hal yang sama. Saya sudah terbiasa jawab, meski hati saya belum sepenuhnya sembuh." Rani menatap Ika lebih dalam. "Kamu kuat banget." Ika tertawa kecil, tapi matanya berkaca-kaca. "Saya bukan kuat. Saya cuma nggak punya pilihan." Malamnya, Ika duduk di depan cermin. Rambutnya mulai panjang. Ujungnya bercabang. Wajahnya pucat. Bekas begadang dan kelelahan terlihat jelas. Ia mengoleskan minyak kayu putih di tengkuknya sambil menatap bayangannya sendiri. "Masih pantaskah aku disebut istri orang?" tanyanya pelan pada diri sendiri. Ia tidak tahu apakah masih berstatus istri atau sudah jadi janda. Ia tidak pernah dicerai. Tidak pernah diberi kabar. Tidak tahu apakah Randy masih hidup atau tidak. Kadang ia ingin mengurus status pernikahannya secara hukum, tapi untuk itu ia harus punya bukti. Bukti bahwa Randy meninggalkan tanpa jejak, atau setidaknya sebuah alamat. Tapi semua nihil. Ika hanya bisa menyimpan buku nikah di dalam lemari. Kadang ia buka, ia baca kembali nama yang tertulis di sana. Nama yang dulu membuatnya bahagia, tapi sekarang terasa seperti kutukan yang menggantungkan hidupnya di antara dua dunia, istri dan bukan istri. Beberapa malam kemudian, saat sedang menyusui Rafan, Ika mendengar suara ribut dari luar rumah. Ia mengintip. Tampak anak muda mabuk bertengkar di ujung jalan. Ia menggendong Rafan dan menutup jendela rapat-rapat. Saat itulah ia mulai berpikir tentang keamanan. Ia hidup sendirian dengan bayi. Rumahnya kecil dan temboknya sudah retak-retak. Tidak ada yang akan menolong jika terjadi sesuatu. Ia tidak bisa selamanya mengandalkan tetangga. Malam itu, setelah Rafan tidur, Ika mulai menulis sesuatu di buku kecil. Rencana A, jual mesin jahit. Rencana B, pindah ke rumah kontrakan yang lebih aman meski lebih sempit. Rencana C, kirim surat ke keluarga Randy. Iya, sudah lama ia tidak menghubungi keluarga mertua. Dulu, hubungan mereka dingin. Ibu Randy tidak pernah menyukai Ika sejak awal. Selalu menyebut Ika terlalu sederhana, kampungan, dan tidak sepadan dengan anaknya. Tapi setelah menikah, Randy meyakinkan Ika untuk tidak terlalu peduli. Mereka akan terima kamu lama-lama, katanya. Namun setelah Randy menghilang, tidak sekalipun ada kabar dari keluarga suaminya. Seolah Ika ini tidak pernah ada. Seolah Rafan bukan darah mereka. Malam itu, Ika menulis surat panjang. Isinya penuh tanya dan curahan hati. Ia tidak berniat meminta uang atau bantuan. Ia hanya ingin tahu, apakah mereka tahu di mana Randy berada? 2 minggu kemudian, surat itu tak kunjung dibalas. Ika makin yakin bahwa mereka pun memilih bungkam. Atau justru mereka tahu semuanya, dan memilih untuk berpura-pura tidak tahu. Tapi Ika sudah tidak ingin mendesak. Ia sudah lelah berharap dari arah yang sama. Sekarang ia hanya ingin fokus membesarkan Rafan, menyelesaikan setiap jahitan,
dan tidur tanpa menangis. Malam itu, sebelum tidur, Rafan menggenggam jari ibunya erat-erat. Matanya mulai terpejam, tapi bibirnya tersenyum kecil. "Bunda sayang kamu," bisik Ika. Hatinya kembali bergetar. Cinta dari anaknya menjadi satu-satunya alasan untuk terus melangkah. Walau perlahan, walau tertatih, walau dalam sunyi yang panjang. Tapi Ika tidak tahu bahwa semua perjuangan itu akan segera diuji. Sesuatu yang besar sedang mendekat. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya dan membuat luka lama kembali berdarah. Hujan turun sejak subuh tadi. Rintiknya pelan, tapi tidak berhenti. Udara di dalam rumah Ika jadi lebih dingin dari biasanya. Atap rumah bocor di satu sudut dekat kamar Rafan. Ika meletakkan baskom kecil di bawah tetesan air, berharap airnya tidak sampai mengalir ke kasur tipis tempat Rafan biasa bermain. Pagi itu Ika tidak menjahit seperti biasa. Kepalanya terasa berat. Badannya juga agak menggigil. Tapi ia tetap memaksakan diri memasak bubur untuk Rafan, lalu mencuci pakaian kecil yang sudah mulai menumpuk. Saat menjemur baju di teras, ia mendongak ke langit kelabu. Hatinya pun terasa sekelabu itu. Hari ini tepat 1 tahun sejak Randy menghilang. Tidak ada pesan. Tidak ada telepon. Tidak ada tanda-tanda. Hanya kepergian yang ditinggalkan begitu saja. Seolah Ika bukan siapa-siapa. Ika masuk kembali ke dalam rumah dan duduk di lantai. Tangannya mengelus pipi Rafan yang sedang bermain. "Sudah setahun. Nak, kamu belum pernah lihat ayahmu," gumamnya pelan. Saat itulah seseorang mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Ika tertegun. Jam masih menunjukkan pukul 8 pagi. Siapa yang datang sepagi ini? Ia berdiri dan membuka pintu perlahan. Seorang perempuan berdiri di ambang pintu. Usianya sekitar 45 tahun. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya pucat, dan pakaiannya terlihat mahal. Blazer krem, sepatu hak pendek, dan tas kecil di lengannya. Ika mengerutkan dahi. Ia tidak mengenali perempuan itu. "Permisi, Ika?" tanya perempuan itu dengan suara pelan. "Iya, saya sendiri." "Maaf, ibu siapa ya?" jawab Ika sopan. Perempuan itu diam beberapa detik, lalu menarik napas panjang. "Saya, Kartika, ibu dari Randy." Darah di tubuh Ika seakan berhenti mengalir seketika. Napasnya tercekat. Untuk sesaat, ia hanya mampu menatap wajah perempuan itu tanpa bisa berkata apa-apa. Ibu mertua. Orang yang dulu menyebutnya kampungan. Orang yang sejak pernikahan Ika dan Randy tidak pernah sekalipun datang ke rumah mereka. Bahkan saat Ika hamil, tak ada kabar. Dan sekarang, ia berdiri di depan pintu rumah yang catnya sudah mengelupas dan pintunya retak di bagian bawah. Ika mengangguk kecil. "Silakan masuk, Bu." Bu Kartika melangkah masuk, menatap sekeliling rumah yang sederhana dan sunyi. Ia duduk di kursi rotan yang agak goyah. Ika duduk di depannya, menunggu. "Saya baru tahu semuanya," ucap Bu Kartika pelan. "Baru seminggu lalu." Ika mengerutkan dahi. "Maksud ibu?" Bu Kartika membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah surat. Ia meletakkannya di atas meja kecil. "Ini surat dari Randy. Dikirim ke rumah 2 minggu lalu." Saya kaget, karena sejak dia pergi dari kota ini, dia memang tidak pernah kirim kabar ke kami juga. Ika menatap surat itu tanpa berani menyentuhnya. Dia bilang dia minta maaf. Karena sudah meninggalkan semuanya. Termasuk kamu. Bu Kartika menunduk. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. "Randy sudah menikah lagi, K.A. Di luar kota. Sudah sejak sebelum kamu melahirkan." Tubuh Ika lemas. Kata-kata itu seperti pisau yang menghujam pelan, tapi dalam. Meski hatinya sudah mencurigai, mendengar kebenarannya tetap membuat dunia seperti berhenti berputar. "Jadi, dia benar-benar tinggalkan aku karena wanita lain?" bisik Ika nyaris tak terdengar. Bu Kartika mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. "Saya pun marah. Saya kecewa. Tapi saya juga terlambat tahu. Randy tidak pernah cerita apa-apa ke kami. Dia pindah ke Semarang. Katanya kerja di salah satu proyek properti besar. Lalu dia menikahi rekan kerjanya di sana. Kami baru tahu setelah surat itu datang." Ika menunduk. Air matanya jatuh perlahan. Tapi ia menahannya,
mencoba tetap tegak. Di balik pintu kamar, suara Rafan tertawa kecil saat memainkan mainannya. Dia tahu aku melahirkan? Tanya Ika, suaranya bergetar. Katanya dia tahu dari temannya. Tapi dia terlalu pengecut untuk kembali. Dia takut melihatmu. Dia bilang dia takut tidak bisa meminta maaf. Ika tertawa lirih. Takut minta maaf? Tapi berani meninggalkan istri hamil 8 bulan tanpa kabar. Bu Kartika tertunduk dalam. Saya tidak datang untuk membela dia. Saya hanya ingin minta maaf. Atas nama keluarga kami. Atas semua yang pernah saya ucapkan padamu dulu. Saya Mel. Ika menatap mata ibu mertuanya. Untuk pertama kalinya, ia melihat ketulusan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tapi sakit di dadanya tidak lantas sembuh. Saya nggak butuh permintaan maaf, Bu. Saya cuma pengin hidup tenang. Saya pengin Rafan tumbuh tanpa dibayangi pengkhianatan. Bu Kartika menatap ke arah pintu kamar. Boleh saya lihat cucu saya? Ika terdiam. Lalu mengangguk. Beberapa menit kemudian, Bu Kartika duduk di lantai, memangku Rafan yang kini tertawa senang. Ia menyentuh pipinya dengan lembut, lalu mencium keningnya. Maafkan nenekmu. Nak, maaf karena membiarkan ibumu menderita sendirian. Tangis yang ditahan pecah di wajah perempuan itu. Ika berdiri di dekat pintu. Ia memalingkan wajahnya, tak sanggup menahan gejolak emosinya. Ia ingin marah, ingin berteriak, ingin memaki semua yang pernah menyakitinya. Tapi saat melihat Rafan tertawa di pelukan neneknya, kemarahan itu seperti luruh perlahan. Beberapa hari setelah kunjungan itu, Ika menerima paket. Sebuah koper kecil dikirim oleh kurir ke rumah. Di dalamnya ada beberapa baju Rafan, susu, popok, dan sepucuk surat. Untuk Ika dan Rafan. Maafkan aku. Aku tidak pantas jadi suami, tidak pantas jadi ayah. Tapi aku ingin menebus semuanya pelan-pelan. Aku tahu kamu tidak akan pernah percaya lagi. Tapi izinkan aku membantu dari jauh. Ika menggenggam surat itu erat. Bukan karena rindu. Tapi karena kecewa yang terlalu dalam. Ia tidak membalas surat itu. Ia hanya memeluk Rafan malam itu lebih erat dari biasanya. Lalu berkata, kamu nggak butuh ayah yang pengecut. Kamu cukup punya aku. Dan aku akan pastikan kamu nggak kekurangan cinta. Meski hanya dari satu orang. Hari-hari berlalu. Ika kembali menjahit. Pelanggan mulai ramai lagi. Rafan mulai belajar berdiri. Rumah kecil itu kembali diisi tawa. Meski luka lama belum sepenuhnya pulih. Tapi Ika tahu, hidup tak harus menunggu seseorang kembali untuk bisa bahagia. Karena kadang, kekuatan terbesar justru datang setelah seseorang memilih pergi. Dan kini, langkah kaki Ika makin mantap. Meski sendiri, tapi ia tak lagi takut melangkah ke depan. Pagi masih basah oleh embun ketika Ika membuka pintu depan rumah. Bau tanah basah masih tercium, sisa hujan semalam. Udara terasa lebih segar, sejuk menusuk kulit. Di tangan kirinya, ia membawa kantong kecil berisi sisa pesanan seragam yang baru selesai dijahit semalam. Tangannya yang lain menggandeng Rafan, yang kini sudah berusia 2 tahun lebih dan mulai lancar berbicara. Bunda, kita ke warung? Tanya Rafan sambil menatap ke arah jalan kecil. Ika mengangguk, lalu menggendong Rafan di pinggulnya. Anak itu kini makin berat, tapi Ika terbiasa. Selama 2 tahun terakhir, tak pernah satu hari pun ia lewatkan tanpa mengangkat anaknya sendiri, memeluknya, memandikannya, menenangkan tangisnya, dan menidurkannya tanpa bantuan siapapun. Ia pergi ke rumah Bu Ratna, pelanggan tetap yang juga guru TK di desa sebelah. Di sana, Bu Ratna membayar hasil jahitan seragam baru dan sempat mengajak Ika mengobrol sejenak sambil menyeruput teh manis. Kak, anakmu pinter, ya. Rafan ini bakal jadi anak baik, kelihatan dari sorot matanya. Ujar Bu Ratna sambil menatap Rafan yang asyik menggambar bentuk bulat-bulat di lantai teras. Ika tersenyum. Mudah-mudahan ya, Bu. Saya cuma bisa ajarin dia sebisa saya. Kalau nanti dia masuk TK, kamu daftarin ke sekolah kami aja, ya. Biar dia bisa ketemu anak-anak seumuran. Kasihan kalau terus di rumah. Ika terdiam sejenak. Tawaran itu menggoda. Tapi ia juga berpikir soal biaya. Untuk sekadar membeli susu saja, ia harus menunggu pembayaran dari 2 pelanggan lain. Tapi ia tidak ingin Rafan merasa berbeda.
Ia ingin anak itu tumbuh seperti anak-anak lainnya, bahagia, bermain, dan belajar. Nanti saya pikirkan ya, Bu, katanya sopan. Saat dalam perjalanan pulang, Ravan tertidur di pangkuan. Ika menggendongnya sambil berjalan pelan menyusuri jalan tanah yang mulai mengering. Ia tidak sadar, dari arah berlawanan ada sepeda motor berhenti tidak jauh dari rumahnya. Seorang pria turun dari motor. Wajahnya teduh, perawakannya tinggi, dan rapi. Pria itu memandangi rumah Ika beberapa saat sebelum mengetuk pintu pagar perlahan. Toh, toh. Ika yang baru datang langsung menoleh. Matanya sempat menajam, merasa wajah itu tidak asing. Tapi ia juga tidak langsung mengenali. Ia menurunkan Ravan ke dalam rumah, lalu menghampiri pria itu yang masih berdiri tenang. Permisi, Bu. Maaf mengganggu. Ini rumahnya Ika? Tanya pria itu sopan. Ika mengangguk. Iya. Saya sendiri. Maaf, Bapak siapa? Pria itu tersenyum kecil. Saya Haris. Teman kuliah Randy. Kita pernah ngobrol sebentar lewat chat, waktu saya kasih tahu soal story Randy di Semarang. Ika langsung terdiam. Ingatannya mundur pada tahun pertama kepergian Randy, ketika ia nekat menghubungi beberapa teman kuliah suaminya. Hanya Haris yang saat itu merespons. Tapi obrolan mereka singkat dan menggantung. Oh, iya. Saya ingat sekarang. Maaf, saya nggak nyangka Bapak akan datang ke sini. Boleh saya bicara sebentar? Tanya Haris pelan. Ika mempersilakan Haris duduk di kursi depan. Haris menaruh helm di lantai, lalu mengambil selembar map coklat dari tas kecilnya. Sebenarnya saya sudah lama ingin bertemu. Tapi saya nggak yakin harus mulai dari mana. Beberapa minggu lalu, saya ketemu Randy. Tidak sengaja. Dia minta saya nyampaikan ini ke kamu. Ika menegang. Ia menatap map di meja, lalu menatap mata Haris. Apa itu? Surat wasiat. Ika terpaku. Haris membuka map dan menunjukkan surat dengan kop notaris. Randy ternyata sudah sakit cukup lama. Dia menderita kanker hati stadium akhir. Dulu dia merahasiakan semuanya dari semua orang, termasuk keluarganya. Mungkin karena takut, mungkin karena tidak siap. Tapi saat saya ketemu dia 2 bulan lalu, kondisinya sudah sangat lemah. Dia bilang ingin menebus kesalahan, walau cuma sedikit. Ika memejamkan mata. Hatanya sesak, tapi ia tetap mencoba mendengar. Dalam surat ini, Randy mewariskan sebagian harta yang ia miliki kepada kamu dan Ravan. Ada satu rumah kecil di luar kota, dan satu rekening yang berisi uang asuransi. Semuanya atas nama kamu sekarang. Ika menatap surat itu dengan tangan gemetar. Saya nggak butuh hartanya. Saya cuma butuh jawaban. Kenapa dia tega pergi? Haris menunduk. Dia bilang dia pengecut. Dia terlalu takut melihat kamu sakit karena dia tahu, cepat atau lambat, dia akan mati. Dia merasa gagal sebagai suami dan ayah. Makanya dia memilih menghilang, lalu menikah untuk pelarian. Tapi katanya, istrinya di Semarang juga sudah pergi sejak tahu penyakitnya makin parah. Dia akhirnya hidup sendiri. Ika menahan air mata. Ia merasa marah, sedih, dan bingung dalam satu waktu. Dia sekarang di mana? Haris menghela napas panjang. Sudah meninggal. Seminggu lalu. Dimakamkan di pemakaman umum di Semarang. Saya hadir saat pemakaman. Ika terdiam. Suasana di sekeliling menjadi sangat sunyi. Bahkan suara ayam tetangga pun seolah lenyap. Ia menunduk, lalu mengusap wajahnya. Jadi, semua ini benar-benar sudah berakhir. Sepertinya begitu. Malam itu, Ika menatap langit dari jendela. Ravan sudah tertidur. Ia duduk di lantai dengan tangan menggenggam surat warisan yang tadi dibawa Haris. Kematian Randy ternyata tidak membawa kelegaan, hanya rasa pahit yang lebih nyata. Ia pernah mencintai Randy dengan utuh. Ia pernah percaya bahwa pria itu akan jadi teman hidupnya sampai tua. Tapi semua itu hancur begitu saja. Dikhianati, ditinggalkan, lalu ditinggal mati dalam sepi. Ika menitikkan air mata. Tapi ia tahu, ini bukan karena masih mencintai. Ini karena luka yang selama ini belum sempat ia perbaiki. Luka yang dibawa Randy sampai akhir hidupnya,
dan kini diwariskan padanya. Pagi harinya, Ika membawa Rafan ke makam Randy. Ia berdiri diam, hanya memandangi batu nisan sederhana tanpa nama keluarga. Ia tidak membawa bunga, hanya membawa doa. Mas, kamu salah. Tapi kamu juga pernah jadi orang yang aku cintai. Terima kasih karena sudah menghadiahkan Rafan ke dunia. Meski kamu gak pernah menemaninya tumbuh, tapi dia akan tetap punya tempat untuk mengenal siapa ayahnya. Ia mengangkat tangan, membaca doa perlahan. Lalu ia melangkah pergi, menggenggam tangan kecil Rafan erat-erat. Ia tidak lagi menoleh ke belakang. Karena kali ini, ia benar-benar tahu, ia sudah melepaskan. Langkah Ika terasa berat saat menuruni undakan pemakaman itu. Tanah merah masih basah, jejak-jejak sepatu masih tampak jelas di sekitarnya. Rafan menggenggam jemarinya erat-erat, seperti bisa merasakan guncangan dalam hati ibunya meski belum paham sepenuhnya apa yang terjadi. Di benaknya, Ika masih mengingat jelas batu nisan sederhana itu. Nama Randy terpahat kaku di sana, bersama tanggal lahir dan wafat yang nyaris bersebelahan dengan hari ulang tahun Rafan. Ironis sekali, seolah waktu ingin menyusun takdir dalam bentuk yang paling menyakitkan bagi dirinya. Setelah kembali ke rumah, Ika mengunci diri di kamar selama 2 hari penuh. Ia tetap memberi makan Rafan, memandikannya, menyuapi bubur, membacakan buku seperti biasa. Tapi sisanya, ia diam. Lebih banyak menatap langit-langit rumah, atau menulis di buku catatannya yang sudah lusuh. Ia belum tahu bagaimana harus merespons surat wasiat itu. Belum sanggup membayangkan pindah ke rumah warisan dari seseorang yang pernah meninggalkannya tanpa kata. Tapi Haris bilang, rumah itu kosong dan terawat. Kuncinya sudah diserahkan padanya. Ia bebas memutuskan mau datang atau tidak. Malam ketiga, Ika duduk di beranda. Di depannya, secangkir teh hangat yang sudah dingin. Bintang-bintang tidak banyak malam itu. Tapi suara jangkrik dan hembusan angin menemani keheningan. Ia menggenggam tangan Rafan yang kini duduk di pangkuannya. Kamu tahu, nak, hidup ini nggak pernah berjalan seperti di buku cerita. Bisiknya sambil membelai rambut anaknya. Rafan menatap langit sambil menunjuk. Bunda, bintang 1 tuh tinggi. Ika tersenyum kecil. Iya, tapi walaupun tinggi, kita masih bisa lihat, ya? Rafan mengangguk polos. Kadang begitu juga dengan kenangan. Tinggi, jauh, menyakitkan. Tapi tetap bisa kelihatan, tetap terasa. Esoknya, Ika memberanikan diri menghubungi notaris yang disebut dalam surat warisan. Ia bicara seperlunya, menanyakan legalitas rumah dan rekening. Lalu ia bertanya pada dirinya sendiri, apa ia pantas menerima semua itu? Apakah ia bisa benar-benar melepaskan masa lalu dan memulai hidup yang baru di kota yang sama sekali asing? Jawabannya belum jelas. Tapi ada suara kecil di dalam hatinya yang berkata, mungkin inilah waktunya. Sebulan kemudian, Ika dan Rafan berdiri di depan rumah kecil berwarna putih gading dengan pagar besi setinggi pinggang. Rumah itu terletak di pinggiran kota Semarang, cukup tenang tapi tak terlalu sepi. Terdapat 2 kamar, ruang tamu, dapur bersih, dan taman kecil di belakang. Semua tampak rapi, seolah memang disiapkan untuk dihuni. Ika mengelus gagang pintu kayu yang dingin. Ayahmu tinggal di sini dulu, ucapnya lirih kepada Rafan. Anak itu memandang sekitar dengan rasa penasaran. Lalu berlari ke taman kecil di belakang, dan mulai bermain pasir dengan ember yang ia bawa dari rumah lama. Ika berjalan ke dalam. Ia membuka jendela, mengangkat tirai, dan membiarkan cahaya matahari masuk. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia merasa rumah ini bukan tempat asing, melainkan peluang baru. Hari-hari berikutnya dihabiskan dengan membersihkan debu, mengganti gorden, menyusun ulang furnitur, dan menata kembali lemari. Perlahan, rumah itu mulai hidup kembali. Seperti jiwanya yang pelan-pelan pulih, meski tak pernah benar-benar utuh. Di lingkungan sekitar, tetangga cukup ramah. Ada Bu Lilis yang tinggal di rumah sebelah, sering membawa makanan kecil dan bertanya apakah Ika butuh bantuan. Lalu ada Pak Herman, pemilik toko alat tulis di ujung jalan, yang membiarkan Rafan bermain di halaman tokonya. Suatu sore, Ika duduk di teras depan sambil menyulam. Rafan tertidur di dalam. Lalu suara motor berhenti di depan pagar. Haris turun, membawa 1 map dan 2 kantong plastik berisi makanan. Permisi.
Sapa Haris sambil membuka pagar. Ika tersenyum. Mas Haris, silakan masuk. Mereka duduk di meja teras. Saya lewat tadi, habis antar dokumen ke klien. Jadi sekalian mampir. Ini saya bawakan makan siang. Terima kasih. Ya, sudah repot-repot. Mereka berbicara lama sore itu. Tentang pekerjaan, tentang Rafan, tentang masa lalu yang kini tak lagi begitu perih jika disebut. Haris tidak banyak bertanya. Ia tahu Ika butuh waktu. Tapi sikapnya tulus, sopan, dan tenang. Seperti hujan gerimis yang menyegarkan, bukan badai yang mengguncang. Beberapa minggu kemudian, Haris mulai sering datang. Kadang mengantar susu Rafan, kadang hanya mampir untuk duduk sejenak. Ika tahu, ada perasaan halus yang mulai tumbuh di antara mereka. Tapi ia tidak terburu-buru. Luka yang lama belum sepenuhnya kering. Ia tak ingin tergesa. Namun Rafan tampaknya menyukai Haris. Anak itu mulai menyebut nama, Om Haris. Setiap kali melihat motor warna abu-abu berhenti di ujung jalan. Bunda, Om Haris lagi kemana? Tanyanya suatu malam. Om Haris kerja. Jawab Ika sambil menyisir rambut Rafan sebelum tidur. Om Haris baik. Dia kasih aku susu dan bola dan dongeng. Ika hanya tersenyum. Ia tidak menjawab lebih. Tapi dalam hatinya, ia bertanya mungkinkah ada ruang lagi untuk cinta? Suatu malam, saat Rafan sudah tertidur, Ika duduk di balkon belakang. Ia membuka laptop, membaca kembali file-file lama tentang surat dari Randy, lalu membuka dokumen warisan. Tiba-tiba sebuah email masuk. Dari notaris yang sama. Ibu Ika, selain aset rumah dan rekening, ada satu file pribadi dari almarhum Randy yang baru kami temukan. Apakah ibu ingin kami kirimkan? Ika menatap layar. Jantungnya berdegup kencang. Setelah berpikir sejenak, ia membalas. Ya, kirimkan ke email ini. Beberapa menit kemudian, sebuah file video masuk. Durasi, 3 menit 45 detik. Ika menutup mata sejenak, lalu menekan tombol play. Di layar muncul wajah Randy. Kurus, pucat, dengan latar rumah sakit. Suaranya pelan, nyaris serak. Hai, Ika. Kalau kamu nonton video ini, berarti aku udah nggak ada di dunia ini. Aku tahu, kata, maaf, nggak cukup buat menebus semuanya. Aku pengecut. Aku takut mati. Aku takut lihat kamu menderita. Aku pergi dan aku salah. Tapi satu hal yang aku yakin, kamu wanita yang paling kuat yang pernah aku kenal. Ia terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. Kalau kamu sudah nonton ini, tolong jaga Rafan baik-baik. Aku tahu kamu pasti sudah melakukannya dengan luar biasa. Kamu nggak butuh aku. Tapi aku ingin kamu tahu aku nyesel. Sangat nyesel. Air mata Ika jatuh. Tangannya gemetar. Tapi kali ini, tidak lagi penuh amarah. Randy memang telah pergi. Tapi kini, ia tahu, penyesalan itu benar-benar nyata. Dan meski tak menghapus luka, setidaknya menyisakan penutup yang damai. Beberapa minggu kemudian, Ika mulai membuka kembali usaha menjahit. Kali ini, dengan bantuan modal dari rekening warisan. Ia beli mesin jahit baru, kain-kain berkualitas, dan menyewa satu pembantu paruh waktu untuk bantu menjaga Rafan jika ada banyak pesanan. Usahanya mulai dikenal di kompleks itu. Nama, Ika Taylor, mulai muncul di grup WhatsApp warga. Bahkan Bu RW memesan seragam arisan. Sore itu, Haris datang membawa katalog kain dan menyarankan Ika ikut bazar UKM di balai kota. Ika tersenyum, merasa hidupnya benar-benar berubah. Bukan karena ia kaya, tapi karena luka itu sudah tidak mengendalikan dirinya lagi. Ia kini bukan hanya wanita yang ditinggal suami saat hamil 8 bulan. Ia bukan hanya janda muda yang mengurus anak sendirian. Ia adalah Ika. Seorang ibu. Seorang pejuang. Dan kini, mungkin akan menjadi seseorang yang membuka hatinya lagi. Hujan pertama bulan Desember mengguyur kota sejak dini hari. Langit kelabu, dan bau tanah basah menyebar ke dalam rumah lewat jendela dapur yang setengah terbuka. Di dapur kecil itu, Ika menyeduh teh panas sambil sesekali menoleh ke arah jam dinding. Jarumnya menunjuk angka 7:10. Rafan masih tidur. Biasanya anak itu sudah bangun sejak subuh,
meminta disuapi roti atau susu. Tapi pagi ini ia tidur lebih lelap dari biasanya. Ika mendekat ke kamar, menyibakkan tirai dan menyentuh dahi anaknya. "Hang, demam?" gumam Ika. Tanpa panik, ia mengambil termometer dan memastikan suhu tubuh Rafan. 38,5 derajat. Tidak tinggi, tapi cukup untuk membuat hatinya was-was. Ia membatalkan semua pesanan jahitan hari itu. Ia tidak ingin Rafan merasa sendiri ketika tubuhnya melemah. Sambil menyuapi anaknya bubur dan menyiapkan kompres, pikirannya melayang ke satu nama, Haris. Lelaki itu sudah 2 minggu tidak datang. Sejak terakhir kali mereka berbincang cukup lama di teras rumah sambil ditemani senja yang berwarna oranye kemerahan. Sejak hari itu, Haris mendadak sibuk. Beberapa kali hanya mengirim pesan pendek lewat WhatsApp, sekadar bertanya kabar atau mengirimkan stiker bergambar anak kecil lucu. Ika rindu. Tapi ia tidak berani mengakuinya bahkan pada dirinya sendiri. Ia bukan gadis muda yang mudah baper karena perhatian kecil. Ia adalah ibu dari seorang anak, wanita yang pernah dikhianati dan ditinggal begitu saja. Ia harus memastikan hatinya cukup kuat sebelum kembali membuka pintu. Tapi rindu tak bisa dibohongi. Sore harinya, saat hujan berubah menjadi gerimis tipis, sebuah mobil putih berhenti di depan rumah. Ika baru saja selesai menidurkan Rafan dan mengganti kompres di dahinya. Ia keluar ke teras dengan langkah hati-hati. Pintu mobil terbuka. Haris turun dengan wajah lelah tapi tetap tersenyum. Ia membawa tas kecil dan sebuah plastik berisi jeruk serta boneka berbentuk gajah kecil berwarna biru. "Maaf, nggak ngabarin. Aku langsung datang aja," ujarnya. Ika tersenyum tipis. "Masuk aja. Lagi gerimis." Haris duduk di ruang tamu. Ia melihat sekeliling rumah dan tampak lega melihat suasana yang hangat. "Aku dengar Rafan sakit, makanya aku sempatkan datang." Ika mengangguk. "Demam ringan. Mungkin kecapean. Tapi sudah aku kasih obat. Aku bawain buah. Sama ini." Haris mengangkat boneka kecil itu. "Buat Rafan." Ika menerimanya dan berterima kasih. Mereka duduk dalam diam beberapa saat, hanya suara hujan yang terdengar dari luar. Lalu Haris bicara. "Ika, aku nggak tahu ini waktu yang tepat atau enggak, tapi aku ingin jujur." Ika menatapnya dengan hati-hati. "Tentang apa?" "Aku suka kamu." Hening. Jantung Ika berdetak tak beraturan. "Aku tahu kamu pernah disakiti. Dan aku nggak mau buru-buru atau maksa. Aku cuma ingin kamu tahu. Kalau suatu hari nanti kamu siap membuka hati lagi, aku ada. Nggak harus sekarang. Nggak harus besok. Tapi aku akan tetap di sini. Sebagai teman atau lebih, kalau kamu mau." Ika menghela napas panjang. Ia menunduk. Hatinya berkecamuk. Ada rasa hangat, ada juga rasa takut. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak merasa terancam. Haris bukan seperti Randy. Ia tidak membawa janji-janji kosong. Hanya kehadiran yang tenang dan konsisten. "Mas Haris," bisiknya pelan. "Aku belum tahu. Aku takut jatuh dan patah lagi. Aku takut Rafan kecewa kalau aku salah pilih orang lagi. Aku butuh waktu." Haris tersenyum. "Aku paham. Ambil waktu sebanyak yang kamu perlu. Aku cuma ingin kamu tahu, kamu berhak bahagia." Hari-hari setelahnya berjalan seperti biasa, tapi ada sesuatu yang berubah di hati Ika. Ia mulai membuka sedikit celah untuk rasa yang dulu pernah ia kunci rapat. Ia mulai percaya bahwa tidak semua lelaki akan pergi. Tidak semua cinta menyakitkan. Ia mulai belajar memaafkan. Bukan hanya Randy, tapi juga dirinya sendiri. Rafan pun perlahan membaik. Anak itu mulai ceria kembali, bermain dengan boneka pemberian Haris dan selalu bertanya, "Om Haris kemana?" Suatu hari, Bu RW datang ke rumah. Ia membawa undangan. "Kak, minggu depan ada acara bazar UMKM di Balai RW. Kamu ikut, ya? Jahitanmu bagus. Nanti bisa banyak yang pesan." Ika mengangguk dengan semangat. "Siap, Bu. Saya senang bisa ikut." Persiapan bazar membuat hari-harinya sibuk. Ia menjahit non-stop, menata label, menyiapkan brosur, bahkan meminta bantuan Haris untuk membuat desain logo baru. Mereka bekerja sama, kadang saling bersilang pendapat, tapi tetap dalam tawa.
Bazar itu berjalan meriah. Banyak pengunjung datang, dan stan Ika selalu ramai. Ada yang memesan seragam keluarga, ada yang minta kebaya. Bahkan, salah satu panitia acara dari Dinas Koperasi Kota memberi kartu nama dan menawarkan kerjasama pelatihan menjahit untuk ibu-ibu rumah tangga. Ika pulang dengan senyum lebar. Rafan ikut gembira, menari-nari di depan cermin karena bangga ibunya, dipuji banyak orang. Malam itu, Ika duduk di ruang tamu. Ia memandangi foto dirinya dan Rafan yang baru dicetak. Foto mereka berdua di bazar, tersenyum bahagia. Pikirannya melayang ke Randy. Dulu, saat ia menikah, ia kira hidupnya sudah lengkap. Tapi ternyata, kehilangan bisa datang dari arah yang paling tak disangka. Namun kini, ia tahu, kehilangan juga bisa membentuk seseorang jadi lebih kuat. Ia telah melalui badai, dan kini belajar berjalan di bawah cahaya baru. Ponselnya berbunyi. Pesan dari Haris. Besok sore, ada waktu? Mau ngajak kamu dan Rafan jalan-jalan ke taman kota. Nggak jauh, cuma buat ngelihat bunga-bunga. Ika membaca pesan itu sambil tersenyum. Boleh. Tapi jangan beli es krim banyak-banyak buat Rafan. Nanti dia batuk lagi. Siap, Bunda Rafan. Hati Ika bergetar pelan membaca balasan itu. Untuk pertama kalinya, panggilan itu tidak membuatnya merasa asing. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama ia benar-benar merasa pantas untuk bahagia. Taman kota sore itu terasa lebih hidup dari biasanya. Anak-anak berlarian di jalur rumput, beberapa pasangan duduk di bangku taman, dan suara riang tawa bercampur dengan kicau burung yang kembali ke sarangnya. Langit menjelang senja memancarkan semburat oranye keemasan yang hangat, seolah ingin menyelimuti setiap jiwa yang ada di taman itu dengan kedamaian. Di salah satu sisi taman, di dekat kolam ikan, Rafan duduk bersila di atas rumput sambil mencelupkan ujung jari kakinya ke air. Di sebelahnya, Ika duduk di atas tikar kecil yang mereka bawa dari rumah. Ia memperhatikan anaknya dengan senyum hangat, sambil sesekali menyeruput teh dalam termos kecil. Tak lama kemudian, Haris datang membawa 2 kantong plastik berisi roti dan jagung rebus. Ia meletakkannya di tengah mereka, lalu duduk bersila di seberang Ika. Maaf agak telat. Jalanan rame banget, ucapnya sambil menyeka keringat di pelipis. Ika tersenyum. Nggak apa-apa. Rafan udah nggak sabar pengen lihat balon keliling. Rafan menoleh. Om Haris, beli balon yang pesawat ya? Haris mengacungkan jempol. Siap, Komandan. Setelah itu mereka menikmati sore dengan obrolan ringan. Sesekali Haris bercanda, membuat Ika tertawa, tawa yang sudah lama tidak muncul begitu lepas. Di sela-sela tawa itu, pandangan mereka sering bertemu. Tidak dengan rasa canggung, tapi dengan kehangatan yang mulai tumbuh pelan-pelan, akar yang tak terlihat namun terasa kuat. Beberapa menit kemudian, Ika menarik napas panjang dan mengalihkan pandangannya ke arah kolam. Mas Haris, ucapnya pelan. Iya. Terima kasih, karena tetap di sini. Walaupun aku kadang terlalu berhati-hati, terlalu banyak mikir, dan terlalu takut. Haris tersenyum. Takut itu manusiawi, Ka. Justru karena kamu hati-hati, kamu jadi lebih kuat. Aku nggak kemana-mana, kok. Ika menatap matanya. Dalam tatapan itu, ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia temukan sebelumnya. Ketulusan tanpa embel-embel. Harapan yang tidak menuntut balasan. Sebuah ruang aman. Aku mulai percaya lagi, ucap Ika nyaris berbisik. Maksudnya? Percaya bahwa aku masih layak dicintai. Bukan karena masa lalu, bukan karena kasihan, tapi karena memang aku pantas. Itu, semua karena kamu juga. Haris menunduk. Sejenak diam. Lalu berkata pelan, aku nggak pernah lihat kamu sebagai seseorang yang patut dikasihani, Ka. Dari awal, aku lihat kamu sebagai perempuan kuat yang tahu apa yang dia perjuangkan. Aku jatuh hati bukan karena kamu lemah, justru karena kamu berani. Ika menahan air matanya. Tapi senyumnya tetap muncul. Hangat. Saat itu Rafan berlari ke arah mereka membawa balon berbentuk pesawat. Bunda, Om Haris, lihat balonku, bisa terbang tinggi. Ika meraih anaknya dan memeluknya erat. Lalu menatap Haris sekali lagi. Kalau suatu hari aku siap, kamu masih akan ada, kan? Haris mengangguk.
Aku akan ada, meski kamu belum siap sekalipun. Malamnya, setelah Rafan tidur, Ika membuka album foto digital di laptopnya. Ia mulai menyusun beberapa foto kegiatan usaha jahitnya untuk keperluan proposal pelatihan yang diminta dinas kota. Saat membuka folder lama, ia menemukan satu foto yang membuat hatinya tertegun. Foto dirinya dan Randy di hari pernikahan mereka. Ia menatap wajah Randy lama. Dulu wajah itu adalah duniaku, pikirnya. Dulu wajah itu membuatku percaya bahwa hidup akan baik-baik saja. Tapi kini, wajah itu hanyalah masa lalu. Bukan luka yang masih berdarah, tapi lebih seperti bekas goresan yang akan tetap ada, tapi tak lagi menyakitkan. Ia menutup foto itu, lalu membuka folder baru. Diberi nama, Langkah Baru. Ia mulai mengisi folder itu dengan foto-foto Rafan, bazar, order jahitan terbaru, dan satu foto candi dirinya yang diambil hari saat tertawa menunduk. Foto itu begitu sederhana, tapi entah kenapa, membuatnya merasa seperti dirinya sendiri. Tanpa pura-pura, tanpa bayang-bayang masa lalu. Beberapa hari setelahnya, Ika diundang ke kantor dinas koperasi untuk presentasi. Ia mengenakan tunik sederhana, membawa tas berisi katalog jahitan, dan berjalan percaya diri ke dalam ruangan presentasi. Beberapa pejabat hadir, termasuk perwakilan dari Yayasan Perempuan Mandiri. Ia berbicara dengan tenang tentang bagaimana menjahit bukan hanya keahlian teknis, tapi juga terapi bagi banyak ibu rumah tangga yang terluka, kehilangan, bahkan depresi. Tentang bagaimana ia melewati kesedihan dengan benang dan kain. Presentasinya mendapat tepuk tangan. Salah satu kepala dinas bahkan langsung menawarinya kerjasama jangka panjang untuk pelatihan ibu-ibu di berbagai kecamatan. Saat pulang, ia berdiri di trotoar sambil menunggu angkutan. Langit sedikit mendung. Tapi hatinya tidak. Teleponnya berdering. Halo. Selesai presentasinya? Baru aja keluar gedung. Aku udah di depan. Nggak usah naik angkot. Aku antar pulang. Ika tersenyum. Kamu selalu muncul di waktu yang pas. Ya. Karena aku tahu kamu hebat. Tapi bahkan orang paling hebat pun kadang butuh tumpangan pulang. Hari-hari Ika kini tidak lagi sama. Ia bukan perempuan yang sama seperti 3 tahun lalu. Ia bukan lagi istri yang ditinggal saat hamil dan dikhianati. Ia kini adalah pelatih jahit untuk puluhan ibu rumah tangga. Seorang ibu yang penuh cinta. Seorang perempuan yang berdiri dengan kekuatan sendiri. Dan seorang wanita yang pelan-pelan mulai membuka pintu hatinya kembali. Suatu malam, saat Rafan sudah tidur dan rumah terasa sunyi, Ika duduk di teras sambil membawa buku catatan lamanya. Ia membuka halaman pertama, menemukan tulisan tangannya sendiri yang sudah pudar. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku tahu, aku harus terus berjalan. Ia tersenyum. Lalu menulis di halaman terakhir. Aku tahu sekarang, bahwa aku tidak hanya bisa berjalan, tapi bisa berlari, menari, dan bahkan mencintai lagi. Pagi itu matahari bersinar lembut, menembus tirai kamar dan menyapu wajah Rafan yang masih tertidur di pelukan Ika. Anak itu mulai membiasakan diri bangun lebih pagi karena sebentar lagi akan masuk TK. Ika baru saja selesai memandikan dan menyuapi Rafan, saat terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Tok. Ika keluar membuka pintu. Di sana berdiri Haris dengan kemeja bersih dan membawa 2 bungkus kotak makan serta 1 amplop coklat besar. Selamat pagi, calon istri orang, katanya dengan suara pelan, penuh gurauan. Ika mengangkat alis. Calon istri siapa? Haris tertawa kecil. Mungkin besok aku bakal nanya itu dengan lebih serius. Tapi sekarang, aku bawa makan pagi dan ini surat jawaban dari dinas. Ika mengambil amplop itu. Ia membukanya perlahan. Isinya adalah surat resmi dari dinas koperasi, menyatakan bahwa ia diterima sebagai pelatih tetap untuk pelatihan keterampilan menjahit di 5 kecamatan, dimulai bulan depan. Gaji dan fasilitasnya tertulis jelas, cukup besar untuk ukuran wanita mandiri dengan 1 anak. Ika menatap surat itu, lalu menoleh ke Haris. Matanya berkaca-kaca. Mas, aku benar-benar nggak nyangka hidupku bakal sejauh ini. Karena kamu memang hebat. K.A. Kamu hanya perlu waktu untuk menyadarinya sendiri. Mereka duduk di meja makan, sarapan bersama, dan tertawa ringan membicarakan masa depan.
Rafan yang sudah selesai makan tiba-tiba berdiri di kursi dan bertanya keras. Bunda, Om Haris jadi ayah aku. Enggak? Pertanyaan itu membuat keduanya terdiam. Ika tersenyum kaku. Sementara Haris terbatu pelan karena tersedak roti bakar. Rafan? Kamu ngomong gitu dari mana? Teman-teman di taman pada punya ayah. Aku bilang aku juga punya Om Haris. Haris memandang Ika, lalu Rafan. Ia berdiri, mengusap kepala anak itu, dan menjawab, kalau bunda kamu mengizinkan aku mau banget jadi ayahmu. Rafan tersenyum lebar, lalu langsung memeluk Haris. Ika memalingkan wajah, tak kuasa menahan air mata. Hari-hari berjalan lebih cepat sejak surat dari dinas diterima. Ika mulai disibukkan dengan persiapan pelatihan, menyusun modul, menyeleksi alat dan bahan, serta menemui beberapa perwakilan komunitas perempuan. Ia juga mulai menyisihkan penghasilan untuk tabungan sekolah Rafan dan renovasi rumah kecil warisan Randy yang kini sudah jadi miliknya sepenuhnya. Suatu siang, saat Ika sedang mengisi pelatihan di balai desa, seorang wanita parubaya datang menemuinya. Wajahnya asing, namun tatapan matanya tajam, penuh emosi yang disimpan terlalu lama. Maaf, apakah Ibu Ika? Ya, saya sendiri. Ibu siapa? Ya, saya ibunya Randy. Ika tercekat. Sudah lama ia tidak mendengar nama itu diucapkan dari mulut orang lain. Wanita itu terlihat sangat berbeda dari bayangannya. Rambutnya sebagian beruban, wajahnya tirus, dan langkahnya tampak sedikit gemetar. Boleh kita bicara sebentar? Di luar? Ika mengangguk. Mereka duduk di bangku taman kecil dekat halaman kantor desa. Saya tahu saya nggak punya hak apa-apa. Tapi saya baru tahu semuanya beberapa bulan setelah Randy meninggal. Ucap wanita itu lirih. Ika menunduk. Ia tak tahu harus merespons dengan apa. Waktu itu Randy nggak pernah cerita apa-apa ke keluarga. Tiba-tiba pergi, pindah, lalu sakit. Kami juga sempat marah. Tapi saya lebih marah karena ternyata dia punya anak. Cucu saya. Dan saya nggak pernah kenal dia. Ika menatap wanita itu, mencoba membaca ketulusannya. Saya minta maaf. Kami tidak tahu. Kalau boleh bisakah saya lihat cucu saya, meski hanya sekali? Ika menarik napas panjang. Butuh kekuatan besar untuk membuka pintu masa lalu. Tapi ia bukan wanita yang sama seperti dulu. Ia sudah berdiri tegak di atas luka-lukanya. Besok pagi, datanglah ke rumah. Tapi jangan datang sebagai penuntut masa lalu. Datanglah sebagai orang yang benar-benar ingin kenal cucunya. Wanita itu mengangguk sambil menitikkan air mata. Keesokan harinya, wanita itu datang. Ia membawa mainan kayu tradisional dan beberapa foto masa kecil Randy. Rafan awalnya ragu, tapi perlahan mulai akrab saat wanita itu mengajaknya bermain di teras. Ika melihat mereka dari balik jendela. Ia tidak tahu apakah hubungan itu akan bertahan lama atau hanya sesaat. Tapi setidaknya, ia sudah memberi ruang. Untuk maaf. Untuk perbaikan. Sore itu, Ika duduk di ruang tamu bersama Haris. Aku tahu aku udah melalui banyak hal. Tapi aku belum tahu apakah aku pantas dapat semua ini. Haris menatapnya dalam-dalam. Kamu bukan hanya pantas. Kamu layak bahagia, K.A. Kamu layak dicintai. Dan kamu layak memilih hidup yang baru. Ika menggenggam tangannya. Pelan, hangat. Kalau nanti aku bilang, ya, kamu siap? Haris mengangguk. Dari dulu aku udah siap. Tapi aku tunggu sampai kamu juga yakin. Ika menunduk. Air matanya menetes di atas tangannya sendiri. Aku yakin sekarang. Malam itu, bintang bersinar penuh. Di rumah kecil sederhana yang dulu penuh luka, kini tumbuh harapan baru. Rafan tertidur di pelukan Ika. Sementara Haris memutar lagu pelan dari ponselnya. Lagu tentang cinta yang tumbuh bukan dari janji, tapi dari kehadiran. Dan di tengah malam yang sunyi, Ika tahu, hidupnya kini tidak lagi sama. Tapi justru karena berubah, ia jadi lebih kuat, lebih siap, lebih hidup.